Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang berbicara tentang hubungan Allah dan umatnya. Di dalam tafsiran Yudaisme, artinya orang-orang Yahudi yang memiliki kitab sama dengan kita, itu juga dipahami sebagai hubungan antara Adonai, yaitu Tuhan, bersama kahalnya, bersama dengan jemaatnya. Ketika gereja muncul dari Yudaisme, maka gereja juga mewarisi penafsiran yang sama, tetapi secara spesifik lebih diarahkan kepada Sang Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, sehingga hubungan antara Allah dengan kahal atau umatnya dipahami juga sama Kristus dengan gerejanya. Jadi gereja adalah umat Allah yang baru dan Kristus adalah pernyataan Allah Israel dengan caranya yang khusus. Ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dalam wujud inkarnasinya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sebagaimana gereja mewarisi sejarah dari bangsa Israel, maka kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang tidak pernah diragukan sebagai kitab yang Tuhan berikan, artinya secara kanon sebagai kitab suci kita. Hanya orang kemudian menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran yang itu bisa disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Misalnya, ada kelompok-kelompok polemik di Indonesia yang menuduh bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab purno. Anehnya di pihak lain, mereka yang menuduh kitab Kidung Agung sebagai kitab purno itu mencari-cari pembenaran dari ayat Kidung Agung untuk membuktikan kedatangan dari nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Kidung Agung itu kan memang sebagaimana kitab-kitab yang lain. Kalau orang Kristen kan membaca kitab suci itu lebih ditekankan pada maknanya. Mengapa? Karena Alkitab kita itu ditulis paling tidak dalam 3 bahasa. Sebagian besar untuk Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil dalam bahasa Aram, secara khusus itu ketika bangsa Israel, khususnya suku Yehuda dibuang ke Babel, dan sepulang dari pembuangan Babel itu bahasa Aram dipakai sebagai bahasa sehari-hari mendampingi teks asli klasik dalam bahasa Ibrani. Sementara Perjanjian Baru karena bahasa Yunani Koine sejak penaklukan Alexander Agung pada abad ketiga sebelum Masehi itu menyebar merata di bagian besar dunia dari Yerusalem ke arah barat. Maka bahasa Yunani adalah bahasa yang paling merata dipakai oleh dunia kuno saat itu, sehingga Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Meskipun demikian, background dari ajaran Yesus tetap stylenya, gayanya itu adalah Hebrew Aramaik. Bahasa Yunani yang dipakai Perjanjian Baru pun bukan bahasa Yunani klasik ala bahasa Yunani yang dipakai Sokrates, Plato, Aristoteles, tapi bahasa Yunani Koine, bahasa Yunani sehari-hari yang menunjukkan bahwa Allah lebih mementingkan makna sampainya pesan ilahi itu kepada umat manusia saat itu. Karena itu kalau umat harus diwajibkan untuk memahami
kitab suci harus belajar bahasa Ibrani secara detail, bahasa Aram secara detail, bahasa Yunani secara detail, terus ke gerejanya kapan? Nah ini beda dengan umat agama lain. Islam itu punya kitab suci hanya dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Teks-teks Quran itu muncul dari satu zaman, yaitu zamannya Nabi Muhammad. Maka tentu lebih simpel daripada kita memahami teks kitab suci mulai dari zaman awal ditulisnya kitab Torah, zamannya Nabi Musa, sampai akhir adalah surat-surat Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi antara tahun 1400 sebelum Masehi sampai tahun 90 setelah Masehi. Nah ini kerumitannya. Makanya saudara-saudara, ketika sejarah itu sudah berjalan atau lewat jauh, maka di situ kan terjadi kadang-kadang itu pesan-pesannya terdistorsi. Karena apa? Bahasa di zaman Musa saja dengan bahasa di zaman kitab Nabi Daniel itu beda. Meskipun sama-sama memakai basic bahasa Ibrani. Nama-nama kalendernya, bulan-bulannya juga kadang bergeser. Pada zaman Daniel tidak ada bulan namanya bulan Tisri, yang ada Nisan misalnya. Etanim juga tidak dipakai. Nah setelah pembuangan dari Babel, kata Nisanu dalam bahasa Akkadia diserap dalam bahasa Ibrani menjadi bulan Nisan, yaitu awal musim semi. Nah itulah kira-kira situasi kompleksnya ketika kita orang Kristen membaca kitab suci. Nah saudara-saudara, karena itu kitab suci itu paling mudah untuk digunakan, disalah pakaikan atau disalah tafsirkan oleh orang lain yang ilmunya pas-pasan, tidak mengenal sejarah, tidak mengenal ilmu-ilmu bantu yang lain dalam memahami kitab suci. Tetapi tidak semua orang beragama itu pendekatannya polemik, tidak. Ada pendekatan yang lebih simpatik, ada pendekatan yang lebih ramah, lebih simpatik dari kalangan saudara-saudara muslim kita. Itu terbukti mereka kadang-kadang terbuka untuk mendengar dari sumbernya langsung. Sebagaimana saya sering diundang untuk memberikan kuliah tamu di beberapa IAIN. Itu menunjukkan bahwa harapan hubungan baik sekalipun kita tidak sama, tetapi kita masih bisa bersama-sama, apalagi sebagai warga bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Saya bayangkan saudara-saudara, pada zaman pujangga baru ada seorang pujangga yang namanya Amir Hamzah. Amir Hamzah itu dikenal sebagai pujangga baru dalam sastra Indonesia atau sastra Nusantara. Salah satu karya-karyanya itu malah ada yang menerjemahkan kitab Kidung Agung ini dengan pendekatan yang sangat simpatik. Judulnya adalah Sirul Asar Sulaiman, syair segala syair dari Sulaiman. Sirul Asar Sulaiman. Ketika saya SMP dulu saya pernah membaca buku itu. Dan saya baru tahu ternyata Sirul Asar Sulaiman itu terjemahan bahasa Melayu dari kitab suci kita, bagian kitab Kidung Agung. Amir Hamzah itu seorang muslim, tapi menerjemahkan kitab Kidung Agung dalam salah satu karyanya karena memang nilai kesusastraannya tinggi. Sehingga sastrawan pun mengakui bahwa kitab itu memang kitab yang punya nilai estetika, nilai keindahan yang luar biasa. Selain misalnya Amir Hamzah menerjemahkan kitab suci Hindu yang namanya Bhagavad Gita. Loh kok sekarang perbedaan itu sedemikian rupa dijadikan alasan untuk saling memaki, saling mengumpat, sekalipun sebetulnya sejarah bangsa ini memiliki keberdampingan damai antar umat beragama. Nah oleh karena itu tatkala misalnya saya menjawab kritik teman-teman polemikus Islam terhadap Kristen,
saya tidak pernah akan menyerang agama orang lain, tetapi hanya bagian-bagian yang disalahpahami saya jelaskan, saya luruskan dalam suasana saling berbagi. Nah, teks yang tadi kita baca yaitu kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16, itu dalam bahasa aslinya ya ada kata Muhammadim. Muhammad atau satu akar dengan kata Ahmad Muhammad, tapi itu hanya mirip bunyi, tidak ada hubungan arti sama sekali. Mirip kalau saudara-saudara mendengar kata Narto dalam bahasa Jawa sama Naruto, kira-kira mirip apa tidak? Mirip kan? Tapi Naruto itu orang Jepang, Narto itu orang Wonogiri, tidak ada hubungannya. Mau diotak-atik apapun juga tidak akan ketemu, karena antara keduanya memang itu berbeda, dua bahasa yang berbeda. Ada banyak yang seperti itu. Maka menafsirkan kitab suci itu tentu bukan hanya modalnya mendengarkan atau otak-atik gatuk saja. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian justru yang seakar dengan kata Arab terpuji itu bukan Mahmadim atau Muhammad atau Muhammadim dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Ibrani digunakan kata akar kata yadah menjadi hodu. Misalnya ya, dalam bahasa Ibrani hodu ladunai kitof kile ulam hasdu, di dalam Mazmur pasal 136 misalnya ya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi itu akar kata yang pertama. Akar kata yang kedua yang seringkali diterjemahkan dengan pujian itu adalah halal, dari kata halal yang artinya sama, yaitu memuji. Misalnya haleluya, halelu pujilah, yah itu bentuk singkat dari tetragramaton, yaitu Allah Israel, Yod He Vav He, yang dibaca oleh kaum akademisi sebagai bacaan perkiraan Yahweh.
Tetapi bacaan yang sesungguhnya memang Alkitab tidak menyebutkan konsonannya seperti apa, ya. Kemudian haleluya, halelu et Adonai, pujilah Tuhan min hasemayim, yang ada di surga, haleluhu bamromim, terpujilah dia atau pujilah dia di tempat yang tinggi. Jadi kata yang justru berarti terpuji itu adalah halal, yang menjadi kata halel, haleluya, dan yang kedua yadah. Bentuk yang yang sering muncul dalam kitab suci itu adalah hodu. Hodu laduni ha adunim kile olam hastu misalnya. Nah, jadi artinya secara keserumpunan bahasa memang berbeda, ya, sekalipun bahasa Ibrani dengan bahasa Arab dan bahasa Aram itu sesungguhnya serumpun, tapi ada kata-kata tertentu yang bunyinya mirip tapi artinya beda. Coba Anda bandingkan antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Itu kan sebetulnya satu rumpun. Rumpun bahasanya itu adalah bahasa Jawa kuno yang dipakai di Jawa, kemudian Sunda dan Bali. Itu satu rumpun sebetulnya. Maka prasasti-prasasti Gajah Mada yang muncul dari abad 14 dari zaman Majapahit, prasasti Balitung di kerajaan Jawa Timur di abad ke-10, itu sebetulnya mirip satu sama lain, termasuk prasasti Sunda kuno, seperti misalnya prasasti satu naskah kuno yang namanya Siska Kanda Ingkarsian dan beberapa prasasti yang cukup mendukung itu mirip satu sama lain. Tapi kalau bentuknya sekarang, Anda bisa lihat misalnya kata amis dalam bahasa Sunda dan amis dalam bahasa Jawa ini kan bukan hanya mirip tapi sama kan. Tapi amis dalam bahasa Jawa yaitu berbau tidak sedap, sementara amis dalam bahasa Sunda artinya manis. Nah, ini artinya apa? Kemiripan bunyi atau kesamaan bunyi itu sekalipun bahasa serumpun tidak selalu berarti sama. Begitu juga antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah, sekarang apa sebenarnya yang menjadi akar dari kata terpuji dalam bahasa Ibrani tadi sudah kita lihat, ya. Sekarang kita bisa melihat mahmad atau mahemat dalam rangkaian kalimat yang bermakna negatif. Jadi artinya kalau itu dijadikan alasan untuk nubuat Nabi Muhammad hanya karena kata-kata mirip, dan itu diulang-ulang dalam berbagai tayangan di video, hikumam takim wekulo mahmadim zehdoti wezehroi benot Yerusalem, baik oleh Zakir Naik, Ahmad Didat dulu, sampai sekarang di polemikus-polemikus muslim selalu muncul itu. Saya selalu mengatakan, kalau kita berbeda bukan berarti kita harus saling menyerang. Tapi dalam hal ini Anda salah, karena kemiripan bunyi tidak bisa diartikan sebagai sama atau kesamaan. Nah, saya ingin memberikan contoh, misalnya Hosea pasal 6 ayat 9. Ini ya, Hosea pasal 6 ayat 9. Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, sekalipun mereka menghindarkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis, kota kuno di Mesir kuno, akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak yang berharga. Nah, yang berharga ini dalam bahasa aslinya mahmad, tapi dikaitkan dengan barang perak yang berharga. Maka di situ kita bisa menemui teks ini. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Jadi menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak yang berharga. Berarti kalau dibaca lengkap, rumput akan menutupi mahemat. Nah, masa Muhammad ditutupi rumput? Nah, ini kalau sekedar mencari kesamaan bunyi kan. Nah, teks lagi satu, Hosea pasal 6 pasal 9 ayat 16.
Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak buah kandungan mereka yang berharga, aku akan matikan. Anak buah kandungan yang berharga, dan yang berharga itu Muhammad, maka mati, dan aku akan mematikan Muhammad bitnam, kandungan yang berharga. Kalau diterjemahkan secara harafiah akan lucu kalau Muhammad sini dipakai untuk membuktikan kenabian Muhammad. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak Muhammad bitnam, aku akan mematikannya. Masa Muhammad akan dibunuh? Kan ya enggak kok. Lah itu banyak sekali teks-teks yang begini yang kemudian apabila itu dibaca lepas konteks itu akan tidak cocok dengan tuntutan Islam sendiri. Karena apa? Ya memang itu bukan untuk Nabi Muhammad. Gitu loh. Saya pun ketika menyebut Muhammad kan saya selalu menyebut Nabi. Bukan berarti Nabi menurut Kristen, Nabi menurut mereka, kan gitu kan. Loh, saya seringkali orang Kristen yang model-model keras itu juga negur saya. Saya perhatikan Pak Bambang kalau menyebut nama Muhammad selalu dengan nada hormat, lengkap dengan sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau saya menyenangkan tetangga saya kan dapat pahala. Kan bukan berarti saya ikut mengakui. Saya berikan contoh. Ketika kita menyebut Siddhartha dengan Gautama, dengan Buddha, ya, Buddha itu artinya orang yang menerima pencerahan. Kita menyebut ini lahirnya Sang Buddha, hari raya Waisak. Apakah berarti orang Kristen mengakui Sang Buddha sebagai pencerah kita? Tidak. Itu karena sopan santun dalam pergaulan sosial. Kan gitu kan? Tapi kenapa Buddha dengan Kristen jarang bertabrakan? Karena nggak mirip sama sekali. Justru karena Naruto dengan Naruto tadi mirip, maka sering tabrakan, kan gitu kan? Nggak mirip sama sekali. Hindu punya Maharshi, ya kan? Kita punya Nabi. Tapi nggak mirip sama sekali kan? Buddha punya Sakya Muni atau punya Bodhisattva atau Sang Buddha, kita nggak ada. Kita ada Nabi, Kristus, ya kan? Tidak mirip. Konghucu dengan Kristen nggak mirip, maka nggak pernah tabrakan karena memang tidak ada kemiripan yang diperebutkan apa. Tapi Islam, Kristen, Yahudi itu mirip satu sama lain. Islam mengenal Nabi, Yahudi mengenal Nabi, Kristen mengenal Nabi. Padahal definisinya belum sama. Maka kemudian bertengkar, ya kan? Berebut klaim, kan begitu kan? Kristen mengenal Rasul, Islam mengenal Rasul, kemudian saling klaim mana yang benar. Yesus itu sendiri disebut Rasul dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Kenapa kamu jadikan Tuhan? Padahal definisi Rasulnya tidak sama, meskipun ucapannya sama, kan gitu kan? Makanya yang mirip-mirip gini malah sering bertengkar. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri dalam sebuah diskusi webinar. Intinya itu Islam dan Kristen, Islam Kristen agama Abraham. Lalu beliau mengelontarkan satu statement yang menarik. Apakah agama Abraham, the Abrahamic religion itu mempersatukan atau justru memecah belah? Terus saya jawab dengan pasti memecah belah. Karena apa? Definisinya aja belum sama, kok kita kemudian mau menyamakan? Mempersatukan yang apa? Dalam banyak hal kita tidak sama kok. Satu contoh misalnya, sekalipun para ahli ilmu agama-agama menganggap Yahudi, Kristen, dan Islam itu agama Abraham, justru pertengkaran dimulai karena klaim Abraham itu. Sejumlah tafsir Islam mengatakan bahwa apa yang disebut ayat Quran bigulamin halim, dengan anak yang santun, anak yang sabar, itu adalah Ishak. Menurut tafsir misalnya Muqatil bin Sulaiman, ada yang mengatakan Ismail menurut
tafsir Ibnu Katsir. Maka itu pun menjadi pertengkaran bukan hanya antara orang Kristen, Yahudi dan Islam, tetapi antara Islam sendiri mana yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Karena di Islam ada dua versi, sementara Kristen dan Yahudi bertengkar soal lain, soal bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Yahudi dan Kristen sama, bahkan seluruh Alkitab kuno manapun juga, termasuk naskah Laut Mati Qumran yang berasal dari tahun 100 sebelum Masehi, Septuaginta dari tahun 300 sebelum Masehi, sampai Targum yang berasal dari abad 2 sebelum Masehi, ada yang abad 8 setelah Masehi ya, ada yang Targum abad 2 setelah Masehi, misalnya Targum Onkelos. Ada Targum yang berasal dari abad setelah Islam, misalnya Targum Yonatan atau Pseudo Yonatan. Itu mengatakan semuanya adalah Ishak. Nah, sementara dalam ajaran Islam ada Ishak, ada Ismail. Itu baru soal satu. Belum lagi soal-soal yang lain. Misalnya ada teman-teman yang selalu nyerang iman Kristen. Kalau Kristen itu mengikuti Abraham, kalau Kristen itu agama Abraham, kenapa dia tidak taat? Mana tidak taat? Kenapa ada orang Kristen yang tidak disunat? Padahal perjanjian Abraham kan sunat. Terus saya bilang, sunat itu bukan dilarang dalam iman Kristen, juga bukan diwajibkan sebagai syarat keselamatan. Orang Kristen yang sunat juga sampai sekarang ada, ya, orang Kristen Koptik di Mesir. Itu umur 3 hari sunatnya, bukan umur 8 hari. Kenapa? Karena tradisi sunat seperti yang tergambar di kuil-kuil Karnak 1000 tahun sebelum Abraham, itu sudah ada. Sunat itu ciri khas orang Mesir. Sampai kemudian gereja ortodok Koptik itu berkembang di Mesir, sunat itu bukan karena alasan untuk keselamatan jiwa, tapi sunat itu karena alasan tradisi kebersihan. Maka disebut taharot dalam bahasa Arab oleh orang Koptik. Yang dilarang sunat itu apa? Sunat sebagai andalan keselamatanmu. Maka kalau kamu menyunatkan dirimu agar kamu berharap diselamatkan oleh ritus sunat itu, maka untuk apa Kristus mati bagimu? Rasul Paulus yang sering dituduh katanya membatalkan sunat, nah dia menyunatkan Timotius kok di dalam Kisah Rasul pasal 16. Tapi kenapa Rasul Paulus melarang Titus disunatkan? Karena Titus itu orang Yunani. Nah, coba baca sumber Yahudi, apakah sunat itu diwajibkan untuk orang bukan Yahudi? Tidak, sunat memang banyak untuk orang Yahudi. Nah, contoh-contoh semacam ini yang apabila kita tidak tuntas membahas, itu bisa menimbulkan salah paham. Kami katanya kaum polemikus itu lebih setia kepada ajaran Nabi Musa ketimbang orang Kristen. Buktinya apa? Kami tidak makan babi, tapi kenapa Kristen makan babi? Terus saya jawab, lah kamu masih makan unta kok. Lah unta kan juga dilarang dalam Imamat pasal 11. Unta, pelanduk, kelinci, baru babi, kan gitu kan? Nah, kelinci dimakan, ini ada di mana itu Telaga Sarangan itu. Kalau naik di situ ada di mana-mana sate kelinci. Kelinci tidak boleh. Jadi selama Anda makan suike, makan belut, makan kepiting, termasuk kepiting telur asin, termasuk cumi-cumi, itu tidak cocok dengan hukum khusus orang Yahudi. Jadi jikalau orang Kristen itu makan babi, yang tidak makan babi juga banyak, ya kan? Karena apa? Karena orang Kristen memiliki akar dari kekristenan non Yahudi, dan kekristenan non Yahudi itu memang tidak berlaku hukum Musa. Tanya kepada Rabi Yahudi sendiri yang disebut Taryak. Taryak itu singkatan dari 613 Taryak Misvot Mose, 613 hukum Musa.
Itu berlaku bagi orang Yahudi, penjabaran dari kitab Taurat. Nah, sementara untuk mereka yang di luar hukum Musa, bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa Goyim, berlaku apa? Sifa misfot bini Noah, 7 hukum bagi Bani Nuh. Lah sejak dulu memang orang non-Yahudi tidak ada kewajiban sunat, karena sunat itu termasuk hukum Yahudi. Tidak ada kewajiban untuk memelihara hari Sabat. Makanya sampai hari ini di Israel modern ada yang namanya Sabat Goi. Orang-orang non-Yahudi termasuk Kristen, termasuk Islam, apa itu orang Arab, apakah itu orang Polandia yang mau bekerja di hotel-hotel orang Israel pada hari Sabat. Lah kenapa? Karena Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Kalau orang Indonesia liburnya hari Minggu, ya kan? Kemudian hari Jumat kita tidak libur. Orang Mesir liburnya hari Jumat, Minggunya bekerja. Karena pada hari Jumat misalnya di Indonesia ini kita tidak libur, sementara saya harus bekerja di kantor, maka pekerjaan saya berikan kepada teman saya Mesir. Lah kamu, misalnya kan kamu yang libur kamu kerjakan, kira-kira seperti itu gampangannya. Jadi itu saudara-saudara, jadi belajar tentang paralelisasi agama itu tidak mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Nah sekarang kita baca lagi kitab Raja-Raja 20 ayat 6, 1 Raja-Raja 20 ayat 6. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang kamu inginkan dalam penglihatan matamu akan mereka ambil dari mereka. Jadi ini diterjemahkan secara harfiah ya. Apa yang diterjemahkan? Maka segala yang kamu inginkan dalam penglihatan matamu, ini terjemahan harfiah. Kal mahimmat inika, kal itu semua, mahimmat itu apa yang berharga, ain itu mata, apa yang berharga, kal mahimmat ainika, yang berharga di matamu akan mereka ambil dari mereka. Masa Muhammad akan mereka ambil dari mereka? Kan jadi tawanan. Makanya kelihatannya itu menguntungkan Islam, tapi itu merugikan Islam kalau diterus-teruskan. Karena Muhammad akan ditimbun rumput, Muhammad akan mereka ambil dan sebagainya. Maka apapun yang dilakukan, mengotak-atik ayat untuk mencari pembenaran bagi agama kita itu tidak boleh. Jikalau saya berbicara seperti ini, itu adalah hak jawab saya ketika iman Kristen disalahpahami, ya kan? Saya pun juga tidak akan mengotak-atik teks orang lain untuk kepentingan membela iman saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Tapi kalaupun misalnya kadang-kadang saya membandingkan satu teks Quran dengan teks Alkitab, biasanya itu kalau berhubungan dengan tuduhan. Misalnya contohnya, ketika kita dituduh mengatakan, orang Kristen berkata bahwa Tuhannya ketiga dari yang tiga. Karena kata ketiga dari yang tiga itu muncul dari teks Al-Quran, ya terpaksa saya menunjukkan sumbernya. Tapi bukan mencari pembenaran, legitimasi dari kitabnya umat Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu ketiga dari yang tiga. Lalu saya bilang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Terus ini siapa Pak kalau bukan Kristen? Saya pun masih menahan diri. Ya golek ono dhewe, wong itu bukan kitab saya. Ya toh? Lu kurang sabar apa saya ini? Saya kan tidak pernah mau mengintervensi orang lain, tetapi itu pun di YouTube orang masih mengatakan, hei Pombong, kamu jangan suka memfitnah Islam. Yang saya memfitnah itu loh kapan?
Wong buku saya aja diberi kata pengantar Pak Said Akil, diberi kata pengantar Gus Dur, saya memberikan kuliah di beberapa IAIN. Lah kapan saya menghujat Islam? Tidak pernah. Tapi itu sengaja sengaja dibuat orang untuk disetting seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak pernah berhenti untuk mempertanggungjawabkan iman saya ketika iman saya disalahpahami oleh siapapun. Karena secara hukum itu kan hak jawab. Wong itu iman kita tidak seperti itu. Maka saya katakan, cobalah kamu cari di mana ada orang Kristen yang berdoa, ya, atau yang berteologi, kami percaya kepada ketiga dari yang tiga, kan enggak ada. Mau itu ortodoks yang selalu sembahyang dengan mengucapkan Allah yang esa ketika mengatakan Bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wakid amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus al ilahu wakid, Allah yang esa amin. Ya toh? Orang Katolik, mana ada orang Katolik juga kalau berdoa Allah ketiga dari yang tiga. Nah, ketiga dari yang tiga itu dalam konteks yang dikritik Quran pun saya setujui. Karena kalau saya membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja, misalnya Epifanius dari Salamis yang menulis tahun 400 sekian, ya abad keempat, dia mengatakan bahwa di Arab itu ada aliran Kristen sesat yang namanya Koliridianisme. Mereka suka membuat gerobak-gerobak dari bunga yang dihias demikian rupa dan terjadi pemujaan kepada Maria. Lalu dalam pemujaan itu Maria diberikan sesaji, diberikan korban berupa roti persembahan yang namanya kolirida. Makanya aliran sesat itu dinamakan koliridianisme. Makanya dalam Quran dikatakan anta hulta linnasit taqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah saya Isa dan ibu saya Maryam ilahaini, menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti yang dikritik oleh Al-Quran itu Bapa, Ibu dan Anak. Lah ini bukan Trinitas Kristen, inilah ketiga dari yang tiga. Saya pun juga memberikan pertanggungjawaban dari apa yang saya sampaikan. Coba selain membaca satu tafsir, bacalah tafsir yang lain. Misalnya ya, tafsir Al-Qasimi. Tafsir Al-Qasimi mengatakan bahwa yang ditolak dalam teks itu adalah aliran Maryamiyun yang subur di Arab pada waktu itu. Nah, tapi kenapa? Saya kan tidak mencampuri Muhammad itu siapa, saya tidak pernah. Itu urusannya umat Islam. Dan kalaupun saya mengatakan Muhammad dengan Nabi, itu hanya Nabi yang dijunjung tinggi, yang dihormati oleh orang Islam. Ibarat istrimu bukan istri saya. Tapi kalau saya menyebut itu sang istri, artinya istrinya yang bersangkutan, kan tidak berarti mengganti Bu Safa jadi istrinya orang, kan tidak kan? Ketika Anda mengatakan selamat hidup baru, Tuhan memberkati, ya, apakah istrinya dia jadi istri yang mengucapkan itu? Kan ya tidak. Itulah sopan santun dalam masyarakat majemuk. Inilah yang selalu saya kembangkan dalam semangat bersaksi tanpa melukai, aman secara hukum, ramah secara budaya, menjangkau yang belum terjangkau. Makanya saudara-saudara, ini penting untuk etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita menjadi Kristen 100%, tapi sekaligus juga menjadi Indonesia 100%. Jangan mau negara kita diadu domba, sekalipun kita beda, sekalipun kita tidak sama, tapi kita harus bersama-sama. Nah, terakhir, tentang teks ini juga ada orang yang menuduh bahwa umat Kristen atau umat Yahudi telah menghilangkan kata Muhammadim dalam Alkitab. Nah, ya memang kata Muhammadim
Kal Muhammad An-Naika misalnya, itu kan bukan nama orang. Jadi saya berikan contoh, kalau misalnya di dalam Al-Quran, nah sekaligus saya tegaskan lagi, kalau saya memberikan contoh ini berarti saya tidak mencampuri agama lain. Tapi karena polemikus Islam menuduh orang Kristen, katanya orang Kristen telah menghilangkan kata Mahmadim supaya menghalangi Muhammad diakui jadi nabi, maka saya bandingkan. Ini ada kata-kata Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil mutakin. Ya. Inilah kitab, maksudnya kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi huda, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kan diterjemahkan, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Teks aslinya huda lil mutakin. Seandainya kata huda dipakai nama orang, misalnya Muhammad Huda misalnya, itu kan orang yang memberi nama, tapi teks ini bukan nama. Teks ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti jangan-jangan mengatakan ini kalau kadrunnya Kristen, tadi kan kadrunnya Islam, kalau kadrunnya Kristen jangan-jangan mengatakan telah menghilangkan kata Huda, kan ya enggak begitu. Jadi mari kita beragama dengan jujur, beriman dengan cerdas, beriman yang tidak pernah memaki-maki orang, beriman yang tidak pernah merendahkan orang. Siapa yang merendahkan sesamanya berarti merendahkan penciptanya. Itu kita pahami. Injil diberitakan bukan dengan suasana teror, bukan dengan suasana menyalahpahami orang lain, bukan dalam suasana untuk menyerang iman orang lain. Kita memang berbeda, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Amin, saudara-saudara. Itu yang pertama. Nanti saya masih akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang berbeda. Apakah Yesaya pasal 29 ayat 12 itu merupakan bukti tentang datangnya Nabi buta huruf pada akhir zaman? Karena di situ ada kata bacalah, aku tidak bisa membaca. Nah, ini pun juga jangan disalahpahami, karena ketika saya menyampaikan firman ini, saya sekedar untuk menunjukkan inilah iman Kristen. Iman Kristen tentu dia harus menunjukkan apa yang diimani oleh orang Kristen. Dasarnya adalah kitab suci kita sendiri, Alkitab, bukan dasarnya kitab suci orang lain. Kiranya Tuhan menambah-nambah kita hikmat supaya kita bisa beriman secara cerdas, beriman secara santun, beriman secara hormat, menghormati keberadaan yang lain, bahwa tidak sama itu tidak berarti kita tidak bisa bersama-sama. Dan barang siapa tidak bisa menghormati sesamanya yang berbeda, berarti dia tidak menghormati Tuhan yang menciptakan dengan segala macam keberagamannya. Itu pun setiap agama memiliki tugas untuk menyampaikan apa yang diyakini, kebenaran yang diyakini, asal tidak menteror orang lain. Roh Kudus akan membantu kita untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin.